Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita akan belajar Mina 1 bab 16. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari menyebutkan kegiatan yang kita lakukan secara berurutan, menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan setelah melakukan kegiatan yang lain, dan menyebutkan beberapa kata sifat dalam satu kalimat. Langsung saja kita mulai di pembelajaran yang pertama. Ada kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk T. Ini digunakan ketika ada beberapa kata kerja dalam satu kalimat. Untuk menyambungkannya, mas-masnya dirubah menjadi bentuk TK atau bentuk T. Nah, ini berfungsi untuk menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh kita secara berurutan. Di sini ada contohnya. Kesa, rokuji ni okite, sawa o abite, gohan o tabete, kaisa e ikimashita. Yang artinya, tadi pagi bangun jam 6, langsung mandi, makan, lalu pergi ke perusahaan. Jadi ngurut ya, yang pertama ini nyeritain dari bangunnya dulu, dia bangun jam 6. Lalu contoh yang kedua, eki de tomodachi ni atte, densa ni notte, gakkou no mae de orimasu. Jadi, si pembicara kedua ini, awal ceritanya itu dari dia bertemu dengan teman. Ketemu teman, naik kereta bareng, terus turun di depan sekolah. Contoh yang ketiga ada, shinbun o yonde, kazoku to sokuji shite, kouen o sampo shimasu. Baca koran, makan sama keluarga, langsung jalan-jalan di taman. Jadi untuk kegiatan awalnya itu nggak perlu dari bangun tidur ya. Yang penting yang awal kalian tulis atau yang awal kalian ucapkan itu dilakukan terlebih dahulu daripada kata kerja yang kalian ucapkan setelahnya. Jadi harus berurutan. Nah, untuk kata kerja yang paling akhir itu digunakan sebagai penutup. Dia menyesuaikan dengan waktu. Jadi kalau waktunya lampau, dia menggunakan masta. Tapi kalau waktunya belum lampau atau kita akan menceritakan yang hari ini akan kita lakukan, berarti masih menggunakan mas. Jadi, kalau kata kerja yang di tengah-tengah itu harus diganti menjadi bentuk T, kalau yang di akhir itu tetap menggunakan maske, tapi dengan catatan mengikuti waktu kejadiannya. Jadi kalau misalkan ada keterangan kino, eki de tomodachi ni atte, densa ni notte, gakkou no mae de orimashita. Berarti artinya itu lampau karena keterangannya kino, akhirannya pun mengikuti keterangan waktunya. Jika tadi menyebutkan beberapa kata kerja dalam satu kalimat, sekarang kita akan mempelajari menyebutkan beberapa kata sifat dalam satu kalimat. Kita akan mempelajari kata sifat i dulu yang pertama. Di sini pola kalimatnya ada kata sifat i-nya dicoret, diganti kute. Ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa kalimat ya, beberapa kata sifat dalam satu kalimat tadi. Contohnya, Mira-san wa seiga takaku te yasashi desu. Saudara Mira tinggi dan juga baik hati. Contoh kedua, kono pasokon wa yasuku te karuku te benri desu. Laptop ini praktis, enteng atau ringan, dan murah lagi. Yang ketiga, watashi no ie wa semaku te eki kara toi desu. Rumah saya sempit dan jauh dari stasiun. Itu contoh kata sifat i. Sekarang kita ke kata sifat na dan kata benda. Nah, untuk kata sifat na dan kata benda ini perubahannya sama, hanya tinggal ditambah D.
Jadi kata benda ditambah D, kata sifatna ditambah D. Tapi kata sifatna nanya nggak usah dibawa ya. Jadi langsung aja kata sifatna nanya nggak usah dibawa D. Contohnya, sono ie wa itsumo nigiyaka de kirei desu. Rumah itu bagus dan juga selalu ramai. Haha wa kirei de shinsetsu de mada wakai desu. Ibu saya cantik, ramah, dan masih muda. Itu contoh kata sifatna. Untuk contoh kata bendanya, Yukari-san wa 15 歳で日本人です. Saudara Yukari berumur 15 tahun dan dia orang Jepang. Ketika kita menyebutkan lebih dari satu kata sifat dalam satu kalimat dan menggunakan bentuk T atau D ini, kita harus menyebutkan kata sifatnya. Kalau positif harus positif lagi, kalau negatif harus negatif lagi. Atau kalau misalnya kalimat itu atau kata sifat itu baik-baik semua, sifatnya tuh baik-baik semua. Jadi kesananya juga harus dibaik-baikin. Tapi kalau kata sifat yang kita sebutin di awal itu udah kesannya jelek, berarti yang di belakangnya juga harus dijelek-jelekin. Kayak di sini kan contohnya tadi ya, watashi no ie wa semakute eki kara toi desu. Udah mah sempit, jauh lagi dari stasiun. Nah itu kan kesannya jelek ya, atau negatif. Jadi harus negatif lagi. Tapi kalau bagus harus dibagus-bagusin. Kayak tadi, contohnya yang Mira-san wa shigata kakute yasashi desu ya. Itu kan udah mah tinggi, baik, mungkin ganteng juga. Nah itu, jadi semuanya kesannya itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggabungkan kata sifat yang satu kesannya bagus, yang satu kesannya jelek juga bisa. Hanya penggabungannya itu bukan menggunakan bentuk T atau D, tapi menggunakan desga, yang artinya tetapi. Contohnya nih, watashi no ie wa semai desu ga kirei desu. Artinya, rumah saya sempit tapi bersih. Gitu. Jadi kan yang satu mah kesannya negatif, yang satu mah kesannya positif. Itu bisa kita digabungkan, tapi pakainya desga ya. Selanjutnya ada kata kerja satu bentuk T ditambah kata kerja dua. Nah, ini si kata kerja satu ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan duluan. Tekara ini artinya setelah, dan kata kerja kedua ini kata kerja yang akan kita lakukan setelah kata kerja satu. Jadi fungsinya untuk menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan atau kata kerja kedua ini setelah kegiatan satu dilakukan atau kata kerja satu. Ya, dan tekara ini artinya setelah. Contohnya, benkyou shite kara ryori o shimasu. Setelah belajar akan memasak. Jadi dia belajar dulu baru masak. Contoh kedua, daigaku o dete kara nihon no kaisa de hatarakimasu. Setelah lulus dari universitas akan bekerja di perusahaan Jepang. Contoh ketiga, sawa o abite kara nani o shimasu ka? Sawa o abite kara tomodachi no uchi e ikimasu. Jadi, kata kerja yang pertama kali kita sebutkan, yang dirubah ke bentuk T ini, itu yang kita lakukan dulu, barulah kita melakukan belakangnya, kata kerja belakangnya. Oke. Lalu di bunpo selanjutnya ada kata benda satu wa, kata benda dua ga, kata sifat. Ini digunakan untuk menyatakan sifat dan fisik benda hidup atau benda mati pada subjek atau pada topik. Nih, kata benda satu wa ini ya. Jadi di sini tuh kita akan ngomongin
si topik ini, si subjek. Contohnya, Rina-san wa mimi ga oki desu. Saudara Rina, kupingnya besar katanya. Okinawa wa umi ga kirei desu. Okinawa, lautnya bersih. Indonesia wa tabemono ga oishii desu. Indonesia, makanannya enak-enak. Jadi ada ciri khasnya ya. Ada cirinya. Kita lagi ngomongin si subjek. Oke, selanjutnya kita akan belajar kata tanya di bab 16. Ini ada dono dan doyatte. Nah, kalau dono ini fungsinya untuk menanyakan benda hidup ataupun benda mati jika jumlahnya itu ada lebih dari 3. Dan dijawabnya dengan menjelaskan ciri benda yang dimaksud. Dan biasanya lebih ke ciri fisik ya, atau ciri yang terlihat. Sementara untuk doyatte, untuk menanyakan cara melakukan suatu hal, atau cara pergi ke suatu tempat. Untuk jawaban doyatte ini, kita hanya cukup menjelaskan proses dari awal sampai akhir. Jadi secara detail ya. Contohnya, kita di sini kasih contoh yang dono dulu ya. Di sini ada gambar 3 orang perempuan. Si A ingin tahu saudara Karina. Karina itu yang mana? Jadi si A nanya ke si B, Karina-san wa dono hito desu ka? Kata si A. Lalu B menjawab, ano kami ga mijikakutte me ga oki hito desu. Itu Karina itu orangnya yang rambutnya pendek dan mata besar. Itu. Jadi si A nanyanya, Karina orangnya yang mana sih? Si B jawabnya, ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisik yang kelihatan. Nah, jadi setelah si B ngejawab itu, si A itu tahu kalau si Karina itu perempuan yang ada di tengah. Karena ciri fisiknya disebutkan jelas. Berbeda dengan 2 orang di sampingnya ya. Oke, sebelumnya kita udah pernah bertanya menggunakan donna di bab sebelumnya. Dan jawabannya itu nggak jauh beda dengan dono ini ya. Oke, biar kalian nggak bingung, ini perbedaannya. Kalau donna ini, contoh pertanyaannya, Karina-san wa donna hito desu ka? Yang artinya, Karina orang yang bagaimana? Nah, si B juga ngejawab. Pakai ciri-ciri juga. Karina-san wa yasashikutte shinsetsu de kirei na hito desu. Katanya, Karina itu orang yang baik, ramah, dan juga cantik. Jadi kalau yang dono mah nanya ini yang mana, kalau donna mah yang bagaimana, beda ya. Bahasa Indonesianya pun beda. Lalu yang terakhir ada doyatte. Contohnya doyatte ini, Kiki-san no ie kara daigaku made doyatte ikimasu ka? Artinya, dari rumah Kiki ke universitas, gimana sih cara perginya? Lalu Kiki ngejelasin cara perginya tuh gimana. Di sini ya katanya dia, Cikarang eki kara densa ni notte pasar baru de orite basu ni norikaete daigaku no mae de orimasu. Jadi katanya dia naik kereta dari stasiun Cikarang, terus turun di Pasar Baru, terus ganti kendaraan naik bis, lalu turun di depan universitas. Jadi detail ya, dijelasinnya itu detail, dikasih taunya itu. Oke. Minasang, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diterima ilmunya ya. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Minasang.